Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4818 sampai bab 4820. Saat ini di kota matahari bulan. Lin Chong memegang slip giok di tangannya, wajahnya terukir ekspresi serius. Kaisar Lin, apakah terjadi sesuatu di negeri Wuang? Taois tak terbatas bertanya. Daois, Tuan Chen membunuh seorang tetua sekte Qian dan tuan muda sekte Tang di tanah Wuang, mencuri perhatian dan menikmati kejayaan. Kata Lin Chong. Bukankah itu hal yang baik? Dengan ini, tidak akan ada yang berani bersekongkol melawan Chen Ping dalam kegelapan lagi. Taois tanpa batas tersenyum tipis. Tapi sekarang Aliansi Tiga telah mengumpulkan semua petarung terbaik mereka dan menuju ke tanah Wuang, dan jika keluarga Huo bergabung, kekuatan gabungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Lin Chong membalas. Bahkan dengan Aliansi Tiga dan keluarga Huo, tidak perlu takut, selama Chen Ping tidak memprovokasi sekte pembakaran api atau 4 istana Nether. Kota matahari dan bulan, kekuatan ketiga terbesar di alam surgawi, bukanlah gelar yang diberikan tanpa alasan, kata Taois tak terbatas dengan tenang. Itu benar, karena Triple Alliance dan keluarga Huo ingin bermain, Sun Moon City akan bergabung dalam permainan. Dengan itu, Lin Chong berteriak keluar, "Seseorang, kemarilah, Yang Mulia." Sosok itu segera melangkah masuk. Kumpulkan semua kultivator Mahayana tingkat 9 ke atas. Kita akan menuju ke tanah Wuang bersamaku. Lin Chong memberi perintah. Ya, Tuan. Tak lama kemudian, pasukan elit kota Sun Moon berkumpul, dan di bawah pimpinan Lin Chong dan Taois tak terbatas, mereka langsung berangkat menuju tanah Wuang. Meskipun tangga pendakian surga belum turun, Lin Chong tidak bisa menunggu. Dia harus memastikan keselamatan Chen Ping. Dalam sekejap, tanah Wuang berubah menjadi badai aktivitas, jumlah pembudidaya melonjak, dan semuanya adalah ahli tingkat atas. Keluarga Huo, penguasa negeri Wuang, mulai waspada. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Mengapa tanah Wuang tiba-tiba dipenuhi begitu banyak orang tahun ini? Tanya kepala keluarga Huo, Huo Zhenfeng. Bahkan ketika tangga pendakian surga diturunkan di tahun-tahun sebelumnya, tidak pernah menarik banyak kultivator seperti ini, terutama karena tangga tersebut belum tiba, dan apakah tangga tersebut akan mendarat di tanah Wuang masih belum jelas. Namun sekarang, banjir kultivator telah menyerbu masuk, menimbulkan sedikit rasa gelisah dalam diri Huo Zhenfeng. Patriark Chen Ping telah membunuh tetua ketiga sekte Qian dan tuan muda sekte Tang, Tang Xiaoi, dan membuat Aliansi Tiga marah. Oleh karena itu, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke tanah Wuang untuk membalas dendam padanya. Kata pelayan Lu pelan. Apa? Chen Ping ini punya nyali, apa dia tidak mengenal rasa takut? Huo Zhenfeng mengerutkan kening, tidak dapat memahami apa yang sedang direncanakan Chen Ping. Muda dan nekat, itu saja. Dia membuat gebrakan besar di sekte Dao, tapi dia juga mengumpulkan banyak musuh dalam prosesnya. Aliansi Tiga tidak akan membiarkannya lolos. Mereka bahkan mengirim orang ke sini, ingin bekerja sama dengan keluarga Huo untuk mengalahkan Chen Ping yang sombong itu. Pelayan Lu menjelaskan. Bergabung. Huo Zhenfeng merenungkannya, lalu bertanya, apakah kamu sudah menemukan kekuatan di balik Chen Ping ini?
Tidak mungkin seorang kultivator tunggal seperti dia berani bertindak seberani ini tanpa dukungan. Sekarang sudah jelas, ini kota matahari bulan milik Lin Chong. Kali ini dia datang bersama putri mereka. Aku rasa Chen Ping dan putri itu adalah sepasang kekasih, kata pelayan Lu. Tidak heran, tanpa dukungan dari Sun Moon City, anak ini tidak akan berani berlenggak-lenggok seperti itu. Huo Zhenfeng mengangguk, lalu bertanya, apakah pasukan lain juga sudah muncul? Sekte pembakaran api sudah ada di sini, 4 istana Nether belum tiba. Tapi kali ini ada banyak wajah yang tidak dikenal. Semuanya cukup kuat, tidak ada petunjuk dari sekte mana mereka berasal. Pelayan Lu melaporkan dengan jujur. Sepertinya tangga pendakian surga tahun ini akan kacau balau. Beritahukan kepada semua orang, keluarga Huo tidak akan ikut campur dalam perkelahian apapun. Kami juga tidak akan mengambil sumber daya di tangga tersebut. Kami hanya akan fokus untuk memastikan semua hal berjalan lancar bagi semua orang di negeri Wang. Khususnya Chen Ping, tidak ada yang akan mengejarnya untuk membalas dendam, biarkan Aliansi Tiga yang mengurusnya. Ketika kota Sun Moon dan Aliansi Tiga bertarung, kita akan duduk santai dan menonton pertunjukannya. Huo Zhenfeng segera mempertimbangkan untung ruginya, lalu mengeluarkan perintahnya. Dimengerti. Pelayan Lu mengangguk dan pergi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat ini di Tanah Huang, Sekte Dao. Chen Ping menetap di kediaman yang disediakan oleh kota Sun Moon dalam Sekte Dao. Memang, pada saat ini, Chen Ping tengah asyik berpikir, merenungkan percakapannya dengan Ning Zizai itu. Mata itu terasa begitu familiar baginya, namun dia tidak dapat mengingatnya. Dan aura lelaki itu, Chen Ping sama sekali tidak mengenalinya. Jelas seseorang yang tidak dikenalnya. Mengapa aku harus merasa akrab dengan orang asing? Chen Ping berbaring di tempat tidur, wajahnya penuh kebingungan. Kakak ipar, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kalian dengar terlebih dahulu? Pada saat itu, Lin Kevan menyerbu ke dalam ruangan, memanggil Chen Ping. Kabar baik apa? Kabar buruk apa? Tanya Chen Ping. Kamu pilih yang mana duluan? Goda Lin Kevan sambil pura-pura malu. Berita buruknya, kata Chen Ping. Kabar buruknya adalah Aliansi Tiga telah mengerahkan semua petarung terbaik mereka untuk datang ke Tanah Huang untuk membalas dendam padamu. Lin Kevan berkata, aku sudah menduganya. Chen Ping menepisnya, lalu bertanya, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah, ayahku membawa semua kultivator Sun Moon City di atas Mahayana tingkat 9 ke sini juga. Lin Kevan berkata sambil menyeringai. Begitu cepat? Chen Ping sedikit terkejut. Tangga pendakian surga bahkan belum muncul, dan Lin Chong sudah membawa orang-orangnya. Pastilah Lin Chong mendapat kabar bahwa Aliansi Tiga sedang mengincarnya, jadi dia bergegas datang lebih dulu. Dengan ayahku di sini, kamu tidak perlu khawatir, Aliansi Tiga tidak ada apa-apanya di depan kota Sun Moon. Lin Kevan berkata dengan bangga. Jadi, apakah itu berarti aku bisa berlenggak-lenggok di Tanah Huang seolah-olah aku pemiliknya? Chen Ping terkekeh. Tidak juga, Sun Moon City bukanlah yang teratas di alam surgawi. Tapi selama kamu tidak main-main dengan sekte pembakaran api atau 4 istana Nether, kamu akan baik-baik saja. Lin Kevan menjelaskan. Sekte pembakaran api. Chen Ping mengerutkan kening, apakah kekuatan mereka lebih besar dari kota Sun Moon?
Chen Ping telah berjanji kepada Master Iron Hammer bahwa dia akan menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian dari sekte pembakaran api. Tertahan oleh kekuatannya sendiri, Chen Ping belum bergerak sama sekali. Namun, kini dengan dukungan kota Sanmun, dia telah berpikir untuk membawa mereka menumpas sekte pembakaran api dan membebaskan pemimpin sekte pemurnian. Tetapi tampaknya kekuatan kota Sanmun mungkin tidak sebanding dengan sekte pembakaran api. Tentu saja, sekte pembakaran api adalah kekuatan nomor 1 di alam surgawi, hanya saja mereka tidak banyak menonjolkan diri, jarang berselisih dengan pihak lain atau memperebutkan sumber daya. Baru beberapa tahun yang lalu, mereka tiba-tiba menyerang sekte pemurnian, memusnahkan sebagian besar elit mereka, hampir memusnahkan mereka dari keberadaan, dan kudengar mereka bahkan menangkap pemimpin sekte pemurnian. Sejak saat itu, tak seorang pun pernah mendengar mereka membuat masalah dengan orang lain, dan mereka mendirikan sekte mereka secara terbuka di puncak gunung, tak ada tempat bersembunyi, namun tak seorang pun berani mengganggu mereka, Lin Kevan memberitahu Chen Ping. Alis Chen Ping berkerut, ekspresinya bertambah berat, sepertinya menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian tidak akan mudah. Ada apa? Kamu punya masalah dengan sekte pembakaran api? Lin Kevan bertanya, memperhatikan ekspresi Chen Ping. Oh, tidak. Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, bagaimana dengan 4 istana Nether yang kau sebutkan? Aku belum pernah mendengarnya. Mereka adalah golongan pembudidaya setan. Kabarnya penguasa istana mereka berasal dari alam surgawi, terjebak di alam surgawi. Mereka adalah satu-satunya golongan setan yang tidak menjadi sasaran. Lin Kevan berkata, di alam surgawi tempat para pembudidaya iblis dibenci dan diburu secara universal, mereka harus bersembunyi dalam bayangan atau mundur jauh ke dalam gunung iblis surgawi untuk bertahan hidup. Namun 4 istana Nether ini tampaknya berkembang pesat di sini, dan tidak ada seorang pun yang berani menaklukkannya. Coba tebak, ketika Anda cukup kuat, identitas atau latar belakang Anda tidak terlalu penting. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat ini di Tanah Huang, jalan utama sekte Dao. Seorang pria muda berpakaian jubah hitam berhias emas yang lusuh berjalan dengan gagah di jalan. Setiap kultivator yang melihatnya memperlihatkan ekspresi terkejut sebelum bergegas menjauh. Mengikuti tepat di belakangnya ada 8 orang lain yang mengenakan jubah hitam yang serasi, postur mereka kaku dan tegak, masing-masing memancarkan ketajaman pedang terhunus. Aura mereka sangat ganas dan tak kenal ampun, terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung. 8 pelayan tingkat abadi transenden. Siapa yang berani masuk dalam jajaran seperti itu? Tuan Muda Ming dari 4 istana Nether selalu begitu mencolok, membuatmu orang cemburui. 8 pelayan abadi transenden, bahkan tidak bisa memimpikannya seumur hidup. Tahun ini sekte Dao sangat hebat, sekte pembakaran api, kota matahari bulan, dan sekarang 4 istana Nether semuanya muncul lebih awal. Para penggarap menjaga jarak sambil bergumam di antara mereka sendiri. Pemuda itu melangkah beberapa langkah, lalu melambaikan tangan ke arah seorang kultivator yang berdiri di pinggir jalan. Kultivator puncak Mahayana tingkat 9 ini berlari cepat seperti anak anjing yang bersemangat, ekornya hampir bergoyang-goyang. Tuan Muda Ming, ada perintah? Tanya sang kultivator. Kudengar ada anak bernama Chen Ping di sekitar sini, katanya dia sangat sombong, bahkan lebih sombong dariku. Tuan Muda Ming bertanya. Tidak mungkin. Dia hanya seorang Mahayana kelas 3 yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, Tuan Muda Ming? Kau benar-benar anak ajaib, seorang jenius di antara manusia,
seekor naga di antara manusia biasa, sang kultivator menumpuk sanjungan. Hah, dengan jentikan tangannya, Tuan Muda Ming mengubah kultivator Mahayana puncak tingkat 9 itu menjadi awan kabut darah. Saya hanya ingin tahu kebenarannya, kenapa harus membuang waktu untuk menjilat? Tuan Muda Ming berkata dengan tenang. Para pembudidaya di sekitar membeku karena ngeri, emosi orang ini tak terkendali, satu kesalahan saja, tamatlah riwayatnya. Kamu, kemarilah, Tuan Muda Ming menunjuk dengan santai ke arah kultivator lain. Orang malang itu berjalan terseok-seok, gemetar seperti daun, wajahnya tegang karena gugup. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Tuan Muda Ming tersenyum tipis, lalu bertanya, katakan padaku, apakah Chen Ping ini benar-benar sombong? Ya, Chen Ping sangat sombong. Dia secara terbuka membunuh sesepuh ketiga sekte Qian dengan satu pedang, sambil berteriak tentang menghadapi siapapun yang berani menantangnya. Sang pembudidaya berseru dengan tergesa-gesa. Lebih sombong dariku. Tuan Muda Ming berkedip, terkejut. Sang petani ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Aku bertanya padamu, dan kamu tidak berani menjawab. Wajah Tuan Muda Ming menjadi gelap, dan dengan tamparan tiba-tiba, dia melepaskan serangan telapak tangan. Serangan itu membawa kebencian tak berujung, membanting sang penggarap ke tanah, dagingnya lenyap, hanya menyisakan setumpuk tulang putih bersih, benar-benar mengerikan. Tuan Muda Ming, ini adalah sekte Dao, tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita melangkah maju. Keduanya mengenakan jubah merah menyala. Wen Shi, Wen Qing, kalian bersaudara ingin ikut campur dalam urusanku. Melihat mereka, Tuan Muda Ming mencibir dingin. Kalian, 4 istana Nether juga bagian dari manajemen sekte Dao. Kalian di sini membunuh secara acak dan menimbulkan kepanikan. Apakah kalian akan bertanggung jawab atas itu? Dan semua sekte dan keluarga yang memiliki hak pengelolaan di sini punya kewajiban untuk menghentikanmu. Kata Wen Shi tegas, wajahnya muram. Berhentilah bersikap seperti orang suci di hadapanku, seolah kau tidak pernah membunuh siapapun. Chen Ping itu juga membunuh seseorang di sekte Dao di depan umum, mengapa kamu tidak mengganggunya? Enyahlah, jangan ganggu aku. Aku akan pergi mencari Chen Ping, yang bertingkah angkuh dan berkuasa di sekte Dao, yang lebih hebat dariku. Aku tidak akan tinggal diam. Tuan Muda Ming tidak menghiraukan Wen Shi sedikit pun, dan meninggalkannya. Kilatan dingin terpancar di mata Wen Shi. Tuan Muda Ming, kau boleh berlagak gagah di depan orang lain, tapi di depan sekte pembakaran api kami, kau tidak boleh bersikap sombong, kan? Dengan itu, kata-kata Wen Shi terdengar, dan anggota sekte pembakaran api di belakangnya melepaskan aura mereka secara serempak. Tuan Muda Ming tidak bergeming. Wen Shi, jangan pikir aku tidak tahu. Ayahmu terluka dan menyendiri, masih belum keluar. Tanpa dia, kau dan adikmu bukan apa-apa, jadi minggirlah dari hadapanku. Tuan Muda Ming melambai dengan tidak sabar. Bersambung.